La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah bahwa sampai dengan detik ini kita masih dikaruniai banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking banyaknya Allah katakan, kalau kita mencoba menghitung, kata Allah, la tuhsuha, maka tidak akan bisa terkalkulasi. Salawat teriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan juga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat kelak yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Adabul Mufrad terkait dengan membalas kebaikan, ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh As-Sahihah At-Tirmizi. Dijelaskan di situ, man suni'a ilaihi ma'rufun falyujzihu. Siapa saja yang diberikan kebaikan, maka hendaklah ia membalasnya. Jadi Pak, ini ajaran Islam itu komprehensif. Bagi orang yang berbuat baik, tidak boleh kita meminta balasan. Jangan balasan, terima kasih pun tidak boleh. Nah, jadi kalau kita menolong orang, jangan sampai kita mengharapkan balasan dari orang tersebut. Jangankan balasan, ucapan terima kasih pun tidak boleh. Tapi hadis ini memberikan dorongan kepada orang yang dibantu, orang yang ditolong, orang yang telah diberikan bantuan. Untuk apa? Falyujzihu, maka balaslah kebaikan tersebut. Tapi hadis ini jangan Bapak sampaikan kepada orang yang Bapak tolong. Kan saya sudah nolong nih, kata Rasul, orang yang berbuat baik itu kamu harus berbuat baik ke saya. Tidak boleh Pak ya. Jadi sangat luar biasa ajaran Islam itu dalam konteks kita melaksanakan kehidupan muamalah, yaitu sama kayak hadis tentang bertamu, Bapak Ibu. Dalam salah satu hadis, bagi tuan rumah ya, apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Tapi ini hadis buat tuan rumah. Tapi ada hadis juga buat tamu. Apa hadisnya? Ad-dhaif kal mayyit, bahwa tetamu itu seperti mayit. Ada nggak jenazah yang protes Pak? Ditaruh di toilet, protes nggak jenazah? Enggak. Jadi artinya ketika kita sebagai tamu,
maka jangan sampai kemudian membuat tuan rumah repot gitu ya. Adanya sayur asam jangan minta sop. Ya, menikmati saja sayur asam kan gitu ya. Karena ad-dhaif kal mayyit. Demikian pula orang yang berbuat baik, memang ketika kita berbuat baik, ini hadis bukan buat kita ini. Ketika kita menolong orang, hadisnya adalah ayat, bahkan ayat Quran ya, kita tidak boleh mengharapkan balasan, jangankan balasan, bahkan ucapan terima kasih pun tak boleh gitu. Jadi kalau kita sudah menolong, ya sudah, ini orang ditolong, ucapin terima kasih juga enggak salah, kita istighfar itu. Tapi bagi yang ditolong, ini hadisnya ya, bahwa siapa saja yang peroleh kebaikan dari orang lain, fal yujzihu, maka hendaknya membalasnya. Fa illam yujzihu fal yusni alaihi. Kalau tidak bisa membalas bagaimana? Kata Rasul, fal yusni alaihi, maka berikanlah pujian kepada orang tersebut ya. Jadi kalau tidak membalas, hendaknya dia memuji, karena ketika memuji itu maka sesungguhnya kata Rasul, fa inna idza asna alaihi faqad syakarahu, ketika ia telah memuji perbuatan orang yang berbuat baik tersebut, maka sungguh dia telah berterima kasih. Wah, Pak Haji emang dermawan ini. Saya lagi susah, datang nih bantuan, alhamdulillah, terima kasih ya Pak Haji. Jadi ini Pak tuntunannya bagi orang yang ditolong ini ya. Jadi kalau Bapak udah ngaji begini, sementara terus suatu saat Bapak nolong orang itu nggak mengucapin terima kasih, ya nggak usah marah-marah juga gitu. Karena orang yang berbuat baik ya Bapak Ibu, itu pasti akan mendapatkan balasannya. Orang yang berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri, itu Quran kan. Orang yang berbuat jahat juga kejahatan itu untuk dirinya sendiri. Wa in katamahu faqad kafarahu, kalau kita menyembunyikannya maka sungguh kita telah kufur ya. Paling tidak kufur bersyukur gitu ya. Kufur nikmat, kufur berterima kasih. Bukan kafir berarti keluar dari ajaran Islam, bukan Pak. Tapi kufur dalam pengertian ia tidak tidak berterima kasih. Faqad kafarahu. Wa man tahalla bima lam yu'ta fa ka'annama labisa thawbaz zur. Siapa saja yang berhias ya, terhadap suatu kebaikan, bima lam yu'ta, dengan apa yang tidak dikerjakannya atau yang dimilikinya, fa ka'annama labisa thawbaz zur, maka seakan-akan ia memakai dua helai pakaian kepalsuan, dua helai pakaian yang penuh dengan dosa. Jadi kita ditolong tapi kita menikmati, kemudian kita tidak mengungkapkan terima kasih, boro-boro balas, mengungkapkan terima kasih pun tidak, maka seakan-akan ia memakai pakaian kepalsuan, ia memakai pakaian yang penuh celah ya, penuh dosa gitu. Kemudian dalam hadis berikutnya dari Ibnu Umar ya, Rasulullah bersabda, man ista'adza billahi fa'idhuhu, siapa saja yang memohon perlindungan dengan mengatasnamakan Allah, maka lindungilah dia. Wa man sa'ala billahi fa'tuhu, dan siapa saja yang meminta atas nama Allah, maka berikanlah ia.
Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh, dan siapa saja yang diberikan kebaikan maka balaslah. Fa ilam tajidu, kalau kalian tidak mendapati, fad'u lahu, maka doakanlah ia. Jadi ketika kita dimintai tolong, ketika kita dimintai perlindungan, ketika dimintai tolong atas nama Allah, maka tolonglah dia. Tapi kalau kemudian kita sudah mendapatkan kebaikan, diberikan pertolongan, maka fakafi'u, kata Nabi. Apa itu? Balaslah kebaikan tersebut. Fa'ilam tajidu, jika kita tidak bisa membalas kebaikan tersebut, maka fad'u lahu, doakanlah dia. Bahkan di sini hatta ya'lama an qad kafa'tumu, sampai kemudian orang yang menolong itu tahu dengan doanya itu ia telah membalas kebaikannya. Aduh, ini sound sistemnya agak error dikit ini ya. Oke. Kurang panjang. Saya yang mundur. Baik. Tes. Belum ada suaranya nih. Tes. Nah, baik. Kita lanjut, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian hadis yang lain, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adhabal ansaru bil ujri kullihi, apakah kaum Ansor itu telah memborong seluruh pahala? Ya. Kaum Ansor itu kan orang yang siapa Pak? Bu, yang menolong Rasulullah ketika hijrah. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya datang, maka kaum Ansor menyediakan akomodasi, memfasilitasi berbagai kebutuhan kaum Muhajirin. Ya. Kemudian begitu orang Ansor itu berbondong-bondong memfasilitasi, berbondong-bondong memberikan kebaikan, berbondong-bondong menolong orang-orang yang hijrah, karena orang yang hijrah itu kalau sekarang itu bukan orang yang pindah sebenarnya Pak, memahami orang hijrah itu. Orang hijrah itu seperti orang yang terusir dari kampung halamannya. Ya. Kalau pindah kan kita bawa macam-macam ya Pak, bawa bekal, bawa apa, itu enggak. Karena orang hijrah itu dihalang-halangi gitu, oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga dia cuma membawa seadanya. Maka ketika sampai Madinah, mereka tidak punya perbekalan, mereka tidak punya macam-macam karena semua harta bendanya ada di Mekah. Ya. Nah akhirnya apa? Berbondong-bondonglah orang-orang Madinah, orang-orang Ansor ini memberikan pertolongan kepada orang-orang yang Muhajirin, sehingga ada sahabat Nabi mengatakan, azhabal ansor bil ujri kulli, apakah orang-orang Ansor ini memborong semua pahala ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ma da'autumullah halahu wa asnaitum alaihim bihi, selama kalian mendoakan kebaikan kepada mereka dan kalian memuji atas kebaikan yang mereka berikan, ya.
ma da'autumullahu lahu, selama kamu mendoakan kebaikan mereka, maka pahala itu tidak diborong oleh mereka semua. Jadi artinya dalam hadis ini, ketika kita tidak mampu membalas kebaikan orang lain, kita doakan Bapak Ibu, itu ternyata kita juga dapat pahalanya, bukan cuma mendapatkan kebaikan orang tersebut saja. Karena orang muhajirin ini kan ngenes gitu, kok saya ditolong. Inilah didikan Rasulullah luar biasa Bapak Ibu ya, ditolong itu ngenes. Kenapa? Pengennya nolong. Kalau kita kebanyakan mentalnya, kalau sudah ditolong menikmati pertolongan itu, nggak ada perasaan sedih, betul ya? Kita banyakkan begitu mentalitasnya, sehingga kata Rasul, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah itu. Banyak yang tidak meresap ke dalam jiwa-jiwa kita. Pengennya kita mendapatkan pertolongan gitu. Pengennya kita mendapatkan bagian, tapi kita nggak mau membagi. Nah sahabat Nabi ketika dia ditolong tuh mereka sedih, sehingga mengatakan seperti itu, adzabal ansor bil ujri kullihi ya Rasulullah. Apakah orang Ansor itu memborong semua pahala ya Rasulullah? Kata Rasul, lah, tidak. Ma da'autumullah lahu, sepanjang engkau mendoakan orang-orang Ansor itu, kemudian wa asnaitum alaihim, dan memuji. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita memang nggak boleh gila pujian, tapi ketika kita berada di level bawah, maka memuji itu perlu, memuji itu penting, memuji itu bagian dari membalas kebaikan orang lain, gitu ya. Bahkan dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, la yaskurullaha man la yaskurun nas. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, itu sama saja orang yang tidak mampu bersyukur kepada Allah. Jadi orang yang tidak mampu bersyukur kepada Allah adalah mereka diantaranya orang yang tidak berterima kasih atas bantuan sesamanya, atas bantuan temannya, atas bantuan tetangganya, atas bantuan macam-macam lah. Jadi ini memberikan perhatian kepada kita bahwa tandanya kita bersyukur kepada Allah diantaranya adalah kita berterima kasih kepada orang yang membantu kita, gitu. Kemudian dalam hadis qudsi Allah berfirman ya, kepada dirinya, akhriji, keluarlah dari jasad. Qalat, kemudian jiwa berkata, la ukhriju illa kariha, saya tidak keluar, la akhruju illa kariha, saya tidak keluar kecuali dalam keadaan terpaksa atau tidak suka. Kemudian artinya apa? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita memancing ketidaksukaan Allah gitu. Salah satu ketidaksukaan Allah adalah ketika kita tidak mampu mengucapkan terima kasih, berterima kasih, apalagi memuji. Berterima kasih saja tidak gitu. Jadi mendoakan, berterima kasih dan memuji adalah salah satu balasan atau balasan-balasan yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan kebaikan, ketika kita mendapatkan pertolongan. Dalam salah satu hadis yang lain, Rasul pernah ditanya, ayyul amalil afdol, amalan apa ya Rasul yang utama itu?
Kata Rasul, imanun billah wa jihadun fi sabilih. Iman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Kemudian fa ayyu riqabu afdal, bagaimana pembebasan budak yang paling utama? Beliau menjawab, aghlaha samanan wa anfusaha inda ahliha. Dan pembebasan budak yang paling utama adalah mereka yang paling mahal dan paling berharga oleh pemiliknya. Afarata ilam astati ba'dal amal, bagaimana pendapatmu jika saya tidak mampu melakukan perbuatan itu? Maka kata Rasul, fatu'inu dha'i'an aw tasna'u li akhrab. Anda bisa membantu pihak yang melakukannya, atau lakukanlah hal itu pada pihak yang melakukannya sama sekali. Kemudian orang itu bertanya lagi, afaraita in dha'iftu, bagaimana kalau saya juga tidak mampu seperti itu? Maka kemudian tad'un nasa minasyarr, janganlah Anda mengganggu manusia, ya. Fa innaha shadaqatun, maka itu adalah sedekah. Jadi kebaikan yang lain, Bapak Ibu, ketika kita tidak mampu melakukan kebaikan, misalnya tadi dengan bersedekah budak, ya, membebaskan budak yang paling mahal harganya, yang paling berharga, nah kemudian itu tidak mampu, maka kata Rasul, paling tidak kamu jangan, ya, tada'un nas, ya, artinya tinggalkan manusia minasyar, dari keburukan, jangan sampai berbuat buruk. Jadi ketika kita tidak berbuat buruk, Bapak Ibu, itu pun sedekah, ya. Kita nggak bisa nolongin, kita nggak bisa bantuin, kita nggak bisa macam-macam, tapi kita tidak mengganggu kebaikan, maka itu juga sedekah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini kan yang paling kurang ajar udah dibantu, ngerecokin, ngomporin, apalagi fitnah, ya kan? Udah dibantu malah ngerecokin, ya, fitnah, ya, kemudian apalagi memberikan statement-statement yang menyudutkan orang yang membantu. Wah, ini orang tidak tahu diri kalau seperti ini. Jadi kalau kita tidak mampu membalas kebaikan, maka paling tidak mengganggu dia, gitu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada hadis lain, ahlul ma'rufi fid dunya hum ma'lul ma'rufi fil akhirah, bahwa orang yang suka berbuat kebaikan di dunia itu, maka dia juga merupakan orang yang suka berbuat kebaikan di akhirat. Sementara wa ahlul munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah, dan orang yang senantiasa berbuat kemungkaran di dunia, maka dia juga akan menjadi ahli kemungkaran di akhirat. Nah, kalau ahli kemungkaran di akhirat adanya di mana? Di neraka tentu saja. Gitu, ya. Kalau ahli ma'ruf, ya dia di surga. Jadi kebaikan itu ternyata tidak harus banyak-banyak. Kita tidak mengganggu orang saja itu sudah kebaikan, ya. Kita itu kadang-kadang, ya, kepada orang lain sudah nggak bisa bantu, banyak juga yang kemudian tidak melakukan kebaikan, kemudian gangguin pula. Nah, itu yang nggak boleh, gitu, ya. Nah, dalam hadis berikutnya Rasulullah bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun, setiap kebaikan itu sedekah, ya. Setiap kebaikan itu merupakan sedekah bagi para pelakunya. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu, kebaikan sekecil apapun itu adalah sedekah buat kita. Mendoakan, baca tasbih, memberikan
petunjuk jalan kepada orang yang tersesat. Jangan pelit. Ini malah sengaja menyesatkan. Parung kemana tuh? Oh, Parung ke sana. Padahal itu kan ke arah BSD, ya kan? Jadi ini menyesatkan. Ketika kita memberi petunjuk jalan, itu pun kebaikan dan itu adalah sedekah. Kemudian sedekah atasnya apa? Ala kulli muslimin sedekah. Setiap muslim itu, kata Nabi, wajib sedekah. Kemudian ada sahabat yang nanya, karena ini wajib, fa illam yajid ya Rasulullah, kalau tidak bisa bersedekah bagaimana ya Rasul? Kata Rasul, fa ya'tamalu biyadih fayanfa'u nafsa wa yatasaddaq. Maka hendaknya fa yata'ammalu biyadai, hendaknya dia melakukan dengan kedua tangannya sehingga itu bermanfaat bagi dirinya dan kemudian sisanya disedekahkan, ya. Jadi bekerja dengan kedua tangannya apa saja, ya, misalnya kalau zaman dulu ya ngambil kayu bakar di hutan kemudian dijual ke pasar, itu yang dimaksud berusahalah dengan kedua tanganmu, ya. Kemudian akan bermanfaat bagi dirimu dan kamu bisa bersedekah. Dan ini juga menunjukkan Bapak Ibu bahwa ternyata memang apa yang kita punya itu sebagiannya harus disedekahkan. Sampai Nabi mengatakan begitu. Fayata'ammalu biyadaihi, maka hendaknya seseorang itu bekerja dengan kedua tangannya. Fayanfa'u nafsahu, maka dengan bekerja itu dapat bermanfaat bagi dirinya, wa yatasaddaqu, dan dapat bersedekah. Jadi di satu sisi kita harus berterima kasih atas kebaikan orang lain, tapi di sisi lain juga Rasul mendorong kepada kita untuk apa? Jangan cuma terima kebaikan, tapi hendaknya kamu sudah dikasih kaki, dikasih tangan, dikasih anggota badan, dikasih sehat, bekerjalah. Tapi ingat, setelah kamu kerja dan dapat rezeki, maka jangan kamu habiskan untuk dirimu sendiri. Wa yatasaddaqu, kata Rasul, maka hendaknya dia bersedekah. Sahabat itu nanya lagi, Pak. Fa illam yastati aw lam yaf'al, jika dia tidak melakukan atau bahkan sama sekali tidak mengerjakan, maka kemudian kata Rasul, fayu'inu dzal hajah al malhuf, hendaknya dia membantu pihak yang teraniaya atau mengalami kesulitan. Jadi kalau tidak bisa bersedekah, bantulah orang, gitu. Dengan apa? Dengan tenaganya. Fa illam yaf'al, ini sahabat ini nanya lagi kayak orang Yahudi. Fa'ilam ya, bagaimana kalau tidak mampu melakukan itu? Maka kemudian kata Rasul, faya'muru bil khairi aw ya'muru bil ma'ruf, maka hendaknya mengajak kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, ya. Aw bil ma'ruf, atau ma'ruf. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tidak mampu membantu bersedekah, paling tidak kita share. Kalau sekarang kan banyak postingan tuh, share kebaikan-kebaikan gitu. Misalnya ada pengajian, ada playernya, kita share di grup. Itu adalah salah satu amar ma'ruf, yakni mengajak orang lain berbuat kebaikan. Contoh lain, ya, dengan cara memposting misalnya hadis-hadis atau apapun terkait dengan mengajak orang melakukan hal-hal yang positif, sholat jamaah, sedekah, saling membantu. Kalau sekarang misalnya berkurban, ya, kan banyak tuh postingan-postingan begitu. Nah, itu bagian dari amar ma'ruf. Fa ilam yaf'al ya Rasul, kalau itu juga tidak dilakukan bagaimana ya Rasul? Maka kata Rasul, fayumsiku anisyar
fa innahu lahu shadaqah, maka kamu berdiamlah dari keburukan. Jadi jangan melakukan keburukan maksudnya. Kenapa? Karena orang yang seperti ini juga sama dengan orang yang bersedekah. Jadi kalau kita tidak berpartisipasi dalam keburukan, maka itu pun termasuk dari sedekah kebaikan ya. Maka ketika ada hadis Nabi, khairukum anfa'ukum linnas atau khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain, itu ditafsir oleh sebagian ulama wa in qalla, paling tidak kata ulama itu minimal gitu, ma la yadurru ghairahum, tidak membuat susah orang lain. Ini memanfaat enggak, malah nyusahin dulu. Nah, kan yang repot ya begitu. Kita tidak bisa bermanfaat buat orang lain, tapi paling tidak jangan sampai kita menjadi biang kerok gitu ya. Menjadi apa? Sumber masalah. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian ya dalam hadis lain juga ada sahabat itu bertanya gitu ya, orang-orang kaya yang pada apa namanya sedekah gitu. Bagaimana ya Rasul? Kok kami kan yang miskin nggak mampu sedekah? Kata Rasul, alaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah sudah memberikan kalian kemudahan untuk bersedekah? Inna bikulli tasbihatin wa tahmidatin shadaqah, sesungguhnya setiap kalian baca tasbih dan tahmid itu adalah sedekah. Subhanallah, alhamdulillah, itu sedekah ya. Dan juga nah ini Pak, sedekah yang paling menarik nih Bapak Ibu, apa? Wa bud'i ahadikum shadaqah. Jadi kalau kamu berhubungan suami istri juga sedekah kata Rasul ya. Jadi ini sedekah yang paling menarik ini. Hubungan suami istri itu bersedekah. Jadi kalau nggak bisa sedekah-sedekah yang lain, hubungan intim dengan apa suaminya atau dengan istrinya itu juga sedekah. Rasul, para sahabat bingung kan, loh kok hubungan suami istri sedekah? Kata Rasul, fi sahwatin shadaqah ya Rasul, kan itu ada syahwat ya Rasul, apa itu sedekah? Rasul menjawab, kata Rasul, kalau ada orang yang melakukan hubungan intim kemudian tidak suami istri, bukankah itu dosa? Iya ya Rasul, maka ketika suami istri ini adalah sedekah, ini berpahala gitu. Nah, yang lebih menarik lagi Bapak Ibu, berbuat kebaikan termasuk membalas kebaikan itu hal sederhana. Kata Rasul ketika ditanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin yadkhulunil jannah, ya Rasul tunjukkan kepadaku amalan yang membuat aku masuk surga, menyebabkan aku masuk surga. Kata Rasul, amtil adza an tariqin nas, bersihkan jalanan dari duri, dari yang menghalangi, supaya manusia jalannya enak, supaya orang-orang jalannya tidak terganggu. Bayangkan Pak, membersihkan, misalnya kita melihat paku kita ambil, itu sederhana seperti itu. Kata Rasul, itulah jalan menuju surga. Jadi yang sederhana-sederhana ini nggak boleh juga kita sepelekan. Maka saya teringat tuh ada YouTuber yang awalnya kan dengan biaya sendiri, jalanan-jalanan rusak itu diperbaiki sama dia, karena disiarkan secara luas, akhirnya banyak yang suka, akhirnya dia banyak mendapat donasi juga, karena orang-orang juga pengen gitu. Ya, kalau nggak salah di daerah mana, Riau atau mana itu,
Jalan-jalan rusak itu akhirnya dia perbaiki, dia beli alat kayak buat aspal dan lain sebagainya. Tadinya cuma pakai semen gitu, pakai pasir, diaduk sendiri, diperbaiki. Tapi ternyata itu dilihat oleh banyak orang dan orang akhirnya mendonasikan kepada dia. Nah ini yang begini-begini Pak, jalanan orang itu supaya lengang, supaya enak ya, supaya tidak terhambat. Ini ternyata juga merupakan perbuatan untuk seseorang masuk ke dalam surga gitu. Jadi hilangkan, singkirkan gangguan dari jalanan. Makanya ini kadang-kadang di komplek udah jalanan sempit ya kan, ditaruh macam-macam pula. Wah ini bahaya. Ini yang seperti ini tidak sesuai dengan semangat hadis Nabi, supaya jalanan itu tidak mengganggu orang yang lewat. Jadi hal-hal sederhana seperti ini juga bagian dari kebaikan-kebaikan yang kalau kita tidak bisa membalas kebaikan orang dengan setimpal, maka paling tidak dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang tadi, ya mendoakan, kemudian artinya kita juga berhak bisa melakukan kebaikan gitu loh, bukan cuma menerima kebaikan. Kita yang miskin, kita yang duafa juga bisa. Dengan cara apa? Ya tadi, menghilangkan gangguan dari jalanan, kemudian bermanfaat buat orang lain. Kalau tidak bisa juga bermanfaat buat orang lain, paling tidak kita tidak melakukan keburukan sehingga orang bisa tersusah kehidupannya. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar pengajian kita. Selanjutnya jika ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara tentang kebaikan itu menurut saya kan tidak akan lepas dari rasa ikhlas. Dari apa? Ikhlas. Oh, ikhlas ya. Ikhlas ini satu kata yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana caranya atau apakah ada amalan tertentu untuk bisa melatih dan menjaga rasa ikhlas atas kebaikan yang dilaksanakan? Yang pertama. Yang kedua, apakah meminjamkan uang tanpa mendapatkan keuntungan itu bagian dari perbuatan baik? Karena ada pepatahnya begini, berikan hutang, jangan berikan hutang, karena bila tak kembali akan hilang teman, bahkan mungkin hilang saudara. Hutang yang awalnya berbuat baik namun akhirnya menjadi sumber masalah. Pertanyaan keduanya, apakah memang benar dalam hitungan amal perbuatan itu ada istilah karena awalnya berbuat baik akhirnya menjadi masalah, akhirnya menjadi gugur amal perbuatan yang sudah dilaksanakan? Jadi dua satu, mungkin begitu tak? Waalaikumsalam. Memang saya sepakat Pak, ikhlas itu mudah diucapkan, sulit dilaksanakan. Ya orang kalau sudah ikhlasnya gampang itu sudah dapat tiket surga itu. Maka ikhlas itu memang harus terus di-upgrade kelihatannya. Nah, cuma saya ingin bahas ini dulu Pak. Ikhlas itu ketika kita melakukan sesuatu kaitannya hanya karena Allah memang. Jadi artinya dalam keikhlasan itu harus ada ketauhidan. Makanya surat Al-Ikhlas itu kan isinya ketauhidan semua kan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat memohon. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara yang sama dengan Allah. Jadi dalam surat Al-Ikhlas itu semuanya ketauhidan. Kenapa demikian Pak?
Karena orang itu nggak mungkin ikhlas kalau dia tauhidnya tidak mantap. Orang yang tauhidnya mantap itu adalah orang yang dia yakin walaupun dia dijahatin, walaupun dia difitnah, walaupun dia diprovokasi, dia tidak akan pernah hilang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya terpaut dengan Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu dengan apa yang hamba lakukan, sehingga dia tenang hidupnya gitu. Jadi sebenarnya keikhlasan itu untuk diri kita sendiri ya. Nah, oleh karena itu ya, ikhlas itu kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Jadi kita tidak berharap balasan dari siapapun. Kan orang nggak ikhlas itu sebenarnya berharap balasan dari selain Allah. Iya kan? Saya melakukan ini, oh palingnya dapat like, dapat jempol, dapat love gitu ya. Tapi ketika kita ikhlas, Pak, mau ada like, mau enggak, terserah. Yang jelas ini adalah kebaikan. Saya sudah share, saya sudah lakukan, terserah. Tapi saya yakin Allah akan membalas. Kenapa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan kebaikan sekecil apapun, maka akan dibalas. Dan siapapun yang melakukan keburukan sekecil apapun, maka ia pun akan dibalas. Maka hatinya tenang, Pak. Hatinya tenang. Walaupun katakan misalnya ada orang yang melakukan kebaikan padahal kebaikannya lebih sedikit dari dia. Oh, pujuannya banyak, sementara Bapak lebih banyak kebaikannya, tapi nggak ada satupun yang muji. Bapak tenang. Kenapa? Karena kita yakin Allah yang akan membalas kebaikan itu. Jadi memang keikhlasan itu sangat terkait dengan ketauhidan. Dan keikhlasan tidak perlu diucapkan. Oh, saya mah ikhlas. Nggak perlu. Maka surat Al-Ikhlas satu-satunya surat yang kata ikhlasnya tidak ada di dalam surat tersebut. Surat yang lain semuanya ada, Pak. Surat Al-Qari'ah malah pertama, Al-Qari'ah. Surat Al-Ma'un di terakhir, wa yamna'unal ma'un. Surat Al-Falaq di pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Surat Al-Baqarah banyak benar kata Baqarah itu. Ya. Tapi surat Al-Ikhlas nggak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Jadi kalau kita ikhlas ya nggak usah kita ucapin. Oh, saya ikhlas kok. Wah, ini dipertanyakan ini kalau seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, terkait dengan apa tadi ya, lupa saya. Oh ya, meminjamkan uang. Sebenarnya Pak, kemarin kita waktu mengkaji Ihya Ulumuddin, itu dalam Ihya itu ya dijelaskan meminjamkan uang itu pahalanya lebih banyak daripada bersedekah. Itu. Makanya pahala itu tiap hari, Pak. Tiap hari itu diturunkan pahalanya. Makanya para sahabat, para tabi'in yang salih, salafus salih dulu itu, kalau dia meminjamkan uang terus orang cepat ngembaliin, dia tuh kok cepet sih ngembaliinnya. Kenapa? Karena begitu sudah dikembalikan tidak ada datang lagi tuh pahala hariannya. Padahal selama belum mengembalikan, pahala hariannya terus datang. Tapi memang masalah hutang ini kan sebenarnya adalah masalah interaksi kita secara keduniawian sebenarnya, Pak ya, interaksi kita secara keduniawian itu. Jadi ada kita itu sangat sayang terhadap harta, sehingga kalau harta kita akadnya minjem, akadnya hutang, kemudian tidak dibalik-balikin, kita juga kesel gitu. Beda sama sedekah. Kalau sedekah kan memang kita ngasih kan, kita nggak butuh kembalian. Tapi kalau akad yang hutang, kita tuh ngarepin kapan ya balikin.
Nah, dalam konteks ini memang ada dua dalil tadi ya. Dalil yang pertama, bagi orang yang ngutangin itu pahalanya lebih baik daripada lebih banyak daripada sedekah, bahkan akan ada pahala harian sepanjang orang itu tidak atau belum membayar. Nah, dalil yang kedua bagi orang yang ngutangin apa? Wa in kana zu usratin fanaziratin ila maisarah. Apabila orang yang berhutang itu dalam keadaan sulit, maka tunggulah sampai ia mudah, gitu. Sampai ia mendapatkan kemudahan. Nah, yang kedua, ada dalil untuk orang yang berhutang. Dalilnya banyak. Salah satunya yang paling ngeri adalah karena hutang, kebaikan orang itu semuanya hilang, sehingga dia akan masuk neraka. Bahkan orang yang mati syahid saja, apalagi kita matinya nggak jelas. Ini yang mati syahid, begitu ada utangnya nggak jadi masuk surga, Pak. Nah, yang kedua, kata Nabi, orang yang berhutang itu apabila dia berniat membayar, maka Allah lah yang membayar. Jadi ternyata Pak, banyak orang yang tidak bayar hutang itu sebenarnya dia menyia-nyiakan apa yang Allah karuniakan. Dia tidak niat, Pak. Kalau niat itu kan dia menyisihkan. Jadi banyak orang yang terlilit hutang, kebanyakannya adalah karena dia tidak niat membayar. Kalau dia niat membayar, Allah akan bayarkan. Itu ada hadisnya, Allah akan bayarkan ya. Nah, kalau nggak niat Pak, jangankan utang gede, utang kecil pun dia nggak bayar. Dia duitnya sih banyak, tapi sayang terus. Nah, bagaimana kan pertanyaan berikutnya, menghadapi orang yang hutang padahal menurut Bapak mampu dia itu sebenarnya. Wong buktinya apa? Dia juga nggak pernah kesusahan, bahkan jalan-jalan apa, tapi nggak bayar hutangnya gitu. Nah, bagaimana mensikapi seperti ini? Pertama, ingatkan. Kemarin kayaknya dulu janjinya sebulan gitu. Ya, tapi dengan baik-baik mengingatkannya. Mohon maaf Pak gitu. Kayaknya kemarin waktu kita transaksi sebulan, ya gimana ini kelanjutannya? Diingatkan. Karena apa? Kalau kita tidak mengingatkan, kasihan Pak dia di akhirat nanti, pahala-pahalanya akan hangus. Yang kedua, ketika tidak bisa diingatkan, kita serahkan kepada Allah. Tapi pilihan terbaiknya, kalau Bapak mau dapat kebaikan di akhirat, Bapak ikrarkan kepada Allah, apalagi kalau dia sudah meninggal, ya Allah, jangan Engkau tuntut almarhum karena hutangnya kepada saya sudah ikhlaskan. Diikhlaskan artinya tidak perlu dibayar gitu. Walaupun sebenarnya Bapak berhak mendapatkan kompensasi dari ahli warisnya, karena ahli waris kan menanggung tanggungan orang yang meninggal gitu. Nah, bagi kita jamaah pengajian, pertama, kalau bisa menghindari hutang ya. Kalau tidak bisa, kalkulasilah hutang yang kita rencanakan itu dengan pembayaran dan niatkan untuk membayar. Orang sudah kalkulasi, tapi ketika tidak niat membayar, ya nggak bayar juga gitu. Ya, jadi niatkan untuk membayar. Nah, yang terakhir Pak, bagaimanapun sebenarnya yang ideal kita itu tidak boleh bermusuhan, termasuk dengan orang yang berhutang, sehingga tadi pepatah itu jangan sampai terjadi gitu. Gara-gara hutang hilang teman, hilang saudara. Ya. Tapi kadang memang ada juga, kita mah nggak ngapa-ngapain, dianya yang jauh-jauh terus gitu. Kitanya nggak lagi nggak apa, tapi dianya begitu kita datang pergi gitu. Ketemu kita melipir gitu ya. Padahal kita maunya baik-baik aja, nggak masalah. Kalau yang seperti itu kan
ya perlu kita ingatkan juga, Mas nggak usah begitulah, kalau belum bisa bayar ya sudah, kita seperti biasa kayak zaman dulu, mancing bareng motoran bareng, ngopi bareng gitu ya, jangan menghindar-hindar, biasa saja kita ingatkan seperti itu ya. Kita kan belajar menjadi orang baik ya Pak, walaupun itu susah. Cukup ya Bapak Ibu ya. Yang itu Pak, kan akhirnya jadi masalah tuh bagi kita gitu kan. Ada istilah, hilang dah perbuatan baik gua, hilang dah amal. Benar gak itu Pak? Oh, asal Bapak kemudian tidak memperpanjang dengan permusuhan, salah ya. Kalaupun ada kesel-kesel kan namanya manusiawi ya, kita istighfar aja Pak, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Namanya ini ada kesel kan, itu manusia kan. Iblis kan datang, ya kita istighfar, astagfirullahaladzim, supaya kita jangan kesel. Insya Allah dengan banyak istighfar, akhirnya kita legowo. Gitu Pak. Terima kasih ya. Cukup Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih, sehat selalu. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, keberkahan kepada kita semua dan mampu mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.